Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini, subuh ini, Masya Allah, kami dapat bermuhajahah, berkumpul bersama para ulama, para alim, para asatidzah. Masya Allah, luar biasa kita dihari oleh wali kota yang mewakilinya, PLT Sekda, kemudian jajarannya yang kami tidak bisa sebutkan satu-satu. Masya Allah, kami bangga berkumpul dan dapat hadir di tengah para tuan-tuan, para guru yang mohon kami izin untuk bisa sedikit sharing berkaitan dengan kajian-kajian At-Tibbun Nabawi atau secara kesehatan Islam, bahkan termasuk konteks pengobatan tradisional lainnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada qudwatuna kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalamnya, senantiasa iltizam pada Islam, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah, yaitu sunnah At-Tibbun Nabawi atau ilmu abdan, ilmu pengobatan Tibbun Nabawi itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kami di sini jauh ya, Masya Allah. Luar biasa. Ini kami mengawali tahun 2019, kami juga secara pribadi mengikuti keliling subuh di daerah Bekasi. Kami luar biasa mengadakan tadi kuliah-kuliah subuh seperti ini, Masya Allah ya. Dan Alhamdulillah hari ini saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian kami dari Perkumpulan Bekam Indonesia berkantor pusat di Depok dan di Jakarta. Alhamdulillah di sini ada perwakilan, ada Ustadz Patra dan tim jajaran pengurusnya, dan kami juga hadir bersama Ustadz Farid yang beliau juga dari tim PBI Pusat. Mohon izin untuk menyampaikan bahwa Perkumpulan Bekam Indonesia, Pak PLT Sekda, memberikan sebuah informasi bahwa dalam legalitas atau regulasi pemerintah, maka Perkumpulan Bekam Indonesia menjadi satu-satunya organisasi profesi yang resmi mitra Kemenkes. Jadi kami berani hadir di tengah Bapak Ibu sekalian karena kami didukung oleh Kemenkes, Dinkes Kota dan Kabupaten, sehingga apa-apa yang kami lakukan tentunya harus bersinergi dengan pemerintah setempat, wabil khusus di Pangkal Pinang ini. Jadi mudah-mudahan Masya Allah luar biasa. Dan ada program yang luar biasa sebenarnya yang menjadi program sosial kami adalah bagaimana para terapis, para pembekam di Pangkal Pinang ini mendampingi para ulama dalam hal kesehatan. Jadi ketika ada ulama, ada siapapun itu kemudian dia sakit atau mungkin ada keluhan, maka harus tampil pertama. Itu program kami, Pak PLT, Pak Sekda. Ya, Masya Allah. Artinya kami mencoba untuk merealisasikan konsep-konsep At-Tibbun Nabawi ke dalam hal pengobatan kepada masyarakat dan mendukung pemerintah dalam gerakan masyarakat. Ala kulli hal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Bekam ini tidak hanya semata untuk kaum muslimin saja. Kita lihat di dunia, kalau Bapak Ibu sekalian lihat di Google, itu Justin Bieber yang ada palangnya gitu ya, itu ternyata sering bekam. Bahkan McGregor sebelum dikalahkan Khabib selalu menang ketika pasca dibekam, tuh Pak.
Luar biasa. Ini gambaran sederhana bahwa ternyata bekam bisa menjadi wasilah pengobatan yang luar biasa di tengah masyarakat kita. Ya, siapapun yang ingin bekam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya ingin menyampaikan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab At-Tib, dalam Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa konsep At-Tibun Nabawi itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah kaitan dengan obat-obat alami. Apa itu obat-obat alami atau sifatnya alamiah? Yang sifat berarti kaitan dengan masalah fisik. Yang pertama adalah herbal. Herbal yang ada tentunya kita tidak kemudian menjadikan sebuah herbal ini pengobatan secara khusus, tapi ternyata untuk preventif juga. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa herbal atau tanaman obat itu pun harus berdasarkan kebiasaan, pola hidup dan sebagainya, sehingga saya sangat yakin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, herbal atau tanaman obat yang ada di Pangkal Pinang ini adalah menurut Ibnu Qayyim diperuntukkan untuk orang-orang atau masyarakat Pangkal Pinang. Jadi sebenarnya tidak perlu Bapak Ibu sekalian pergi ke Malaysia, pergi ke Amerika, pergi ke Arab Saudi, tidak perlu. Kenapa? Karena kita dilahirkan di negara Indonesia. Maka secara fitrah herbal yang cocok adalah herbal Indonesia. Itu menurut Ibnu Qayyim, Pak. Kemudian pengobatan yang lain adalah bekam. Dalam pengobatan tadi obat alamiah. Yang kedua menurut Ibnu Qayyim tadi dalam Zadul Ma'ad kitab Fitib menjelaskan adalah pengobatan dengan cara bacaan Al-Quran, zikir, solawat, baca Al-Quran dan ruqyah syariah. Jadi hari ini Masya Allah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, saya ingin berbagi sedikit bahwa fenomena akhir zaman, fenomena dunia luar biasa, tentunya banyak penyakit. Saya menemui karena saya masih praktisi, dalam beberapa bulan terakhir ada orang di general check up oleh rumah sakit sehat, normal, tapi ternyata sakitnya parah. Sampai kemudian dokter pun bingung. Kenapa? Padahal secara lab itu sehat. Inilah yang kemudian kami ingin sampaikan bahwa pentingnya kita berobat dengan Al-Quran. Maka ini dalam kajian ruqyah syariah disebut dengan penyakit ain. Dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan adalah beliau bersabda, mayoritas umatku meninggal karena ain. Ain itu tadi ketika kondisi yang sehat bugar luar biasa tiba-tiba sakit. Ini harus hati-hati. Di general check up pakai teknologi secanggih apapun sehat, ternyata kondisi fisiknya sakit. Ini menjadi permasalahan tersendiri. Maka carilah obat yang paling kuat, yaitu apa? Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Quran sebagai sifat. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika sakit sebenarnya yang dipikirin adalah bukan rumah sakit, bukan puskesmas, bukan bekam, bukan pijit, bukan herbal, apa? Ingat Allah. Itu yang paling penting. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tibun Nabawi, bahkan Imam As-Suyuti dan Az-Zahabi menjelaskan bahwa ada beberapa kaidah cara sederhana Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang sakit di bagian apapun, kepala, misalnya ini kaidah ruqyah syariah, termasuk bagian daripada ruqyah mandiri namanya, Pak. Jadi ketika ada yang sakit di dadanya nyesek luar biasa, pegang dadanya. Dalam riwayat Siti Aisyah menjelaskan usap-usap. Bismillah, 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 a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali. Dengan izin Allah sembuh, Pak. Jadi tidak perlu, yang kita pikirkan adalah kadang-kadang langsung rumah sakit, langsung bekam, langsung apa? Tidak, Pak. Ingat Allah dulu. Ini mohon maaf sekali lagi, saya ingin sampaikan kekuatan dahsyat daripada ruqyah mandiri atau doa itu sendiri. Jadi ketika kita usapkan, cukup baca 3 kali Bismillah, termasuk pusing, pegang kepalanya, usapkan Bismillah, 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 a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali. Yakin kepada Allah, tidak ada penyakit pun yang tidak bisa sembuh dengan izin Allah. Bahkan penyakit apapun, baik fisik maupun psikis, itu insya Allah dengan izin Allah sembuh. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika minum, mohon maaf, bukan saya mengajari, tapi alhamdulillah saya peruqyah lebih dari 10 tahun, Pak. Urusan jin saya
sering berhadapan, Pak, walaupun nggak lihat gitu ya, gitu. Tapi intinya adalah ternyata dengan keyakinan kita kepada Allah, pasti Allah sembuhkan. Contoh sederhana, ketika Bapak Ibu minum, dalam kitab Tibun Nabawi itu sendiri jelaskan bahwa tempelkan air, dibuka tutup botolnya, ya, bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan. Dalam riwayat Ibnu Qayyim menjelaskan ada dicelupkan tangan satu jari. Sama Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tiupkan, kemudian yakin kepada Allah, minumkan. Apapun penyakitnya dengan izin Allah sembuh. Saya beberapa kali nanganin kasus kanker. Secara medik jelas adalah kanker. Ya, kanker itu tumor ganas. Itu dengan izin Allah cukup diruqyah, karena beliau adalah perempuan, saya hanya membimbing ruqyah, dia pegang sendiri. Dia pegang, saya bimbing ruqyah. Dengan izin Allah, ketika dicek di rumah sakit, di lab, hilang, Pak. Masya Allah. Ya, kemarin saya dapat kabar gembira. Ada anak kecil limfoma di otak, Pak Sekda. Itu jelas ada scan-nya. Besar sekali menutupi hipotalamus. Ternyata dengan izin Allah cukup dengan herbal, karena kecil. Cukup dengan herbal, rutin 3 kali pertemuan dengan saya, hilang, Pak. Masya Allah. Ini adalah yadullah, tangan Allah yang berperan, bukan kita. Maka saya menyarankan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, marilah kita kembali kepada konsep yang tentunya adalah umat Islam punya solusi, yaitu At-Tibun Nabawi. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Qayyim adalah memadukan antara bekam, herbal, dan ruqyah. Jadi ketika tadi kita sedang meracik herbal, Pak, bacakan tadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tambahin Al-Fatihah. Kalau ingin tambahin lagi, tambahin ayat kursi. Masya Allah, Pak. Yang penting satu rumusnya, keyakinan kita kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya ingin sedikit mengutip bahwa ternyata kesehatan itu berawal dari dapur kita, Pak. Jadi sebenarnya nggak usah kemana-mana, Pak. Contoh, di dapur kita ada namanya bawang putih, ya Pak ya. Bagi siapapun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang terkena kasus angin ya, mungkin kalau di medis nggak ketahuan, Pak. Kalaupun ada namanya angina vectoris, sebenarnya bukan. Tapi sekali lagi, angin itu faktor yang memang tidak ketahuan, goib, Pak. Tapi ternyata Allium sativum atau garlic atau bawang putih ini mempunyai khasiat membuang angin, Pak. Syaratnya cuma sederhana. Kalau mau digeprek, direbus, kemudian setelah hangat, kemudian setelah mendidih, diangkat, kemudian disaring, campurkan madu ketika hangat. Karena madu ketika dicampur dengan air panas rusak. Itu dengan izin Allah keluar anginnya, Pak. Ya. Kemudian yang kedua adalah bawang putih yang di rumah, di dapur itu, Pak. Itu saya beberapa kali ke toko herbal, karena saya bukan jualan herbal, saya lebih kepada herbalisnya. Garlic 7 butir itu difermentasi dengan madu. Itu bisa mengobati penyakit jantung, kardiovaskular, sumbatan darah dan sebagainya. Padahal cuman bawang putih yang ada di dapur. Harganya 100.000. Ya Bapak, nggak usah. Saya berharap, mohon maaf, silakan bikin sendiri. Saya melihat di sini Bapak Ibu yang Masya Allah luar biasa, banyak yang lebih senior dari saya secara usia, ya. Walaupun saya sendiri ingin tetap muda, betul Pak? Iya, ingin menjadi tetap milenial. Ya Mas ya, Masya Allah. Caranya gimana? Caranya adalah bagaimana merevitalisasi sel darah kita. Dengan cara apa? Dengan cara berbekam. Masya Allah. Yang kedua adalah dengan cara konsumsi rutin minum herbal. Saya sedikit usul atau mungkin katakanlah menyarankan, ada beberapa kasuistik yang terjadi secara proses perjalanan manusia. Ketika kita kecil, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana caranya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan otak dan tulang. Maka ketika kita sudah usia tua, kan kita pasti tua, maka akan terjadi lagi penurunan, terjadi kadar oksigen dalam darah ke otak dan juga tulang. Maka saya menyarankan bahwa di subuh ini kan kalau secara jam organ ini namanya jam kondisi suhunya dingin, Pak. Maka dingin itu akan mempengaruhi darah pun menjadi dingin. Bagaimana caranya darah menjadi aktif, glukogen dan oksigennya menjadi lancar? Maka saya menyarankan konsumsi yang sifatnya hangat. Apa itu? Minum jahe.
Masya Allah. Caranya adalah digeprek, Pak. Bukan diiris, bukan di blender. Hari ini ibu-ibu mohon maaf, kalau bikin sambal jangan di blender, Bu. Kesannya males, betul, Pak? Kebanyakan di blender, atau bahkan ada namanya bumbu racik atau apalah namanya ya. Itu sudah instan. Kenapa? Karena beda sekali antara diiris, di blender dan digeprek, Pak. Kalau digeprek dalam istilah farmakologi itu muncul minyak atsirinya, Pak. Nah, coba gampangnya adalah ada tukang nasi goreng A dan B. Yang A di blender, yang satu digeprek. Wangian mana, Pak? Wangian yang digeprek. Dalam ilmu herbalogi ada istilah aromatik. Ketika digeprek dapat aromatik itu untuk paru-paru, Pak. Jadi segala sesuatu herbal yang sifatnya ada aromatiknya itu bermanfaat untuk masalah paru-paru. Masya Allah, Pak. Apalagi bawang putih bisa mengobati jantung, angin dan sebagainya. Itu luar biasa. Masya Allah, saya menyarankan. Dan tadi kalau boleh saran satu lagi, bahwa cobalah di usia-usia kita hari ini, insight saya 1,2 juta di internet kaitan penyakit tulang belakang, Pak. Luar biasa, tulang belakang. Maka saya lebih menyarankan gunakan tanaman yang ada di Indonesia. Apa itu? Sereh. Campurkan sereh, campurkan jahe, Pak. Ini luar biasa, dua-duanya digeprek, kemudian campurkan kunyit. Kenapa? Karena sereh secara perumpamaan itu sama dengan tulang. Kemudian jahe dia sifatnya meningkatkan mentonifikasi darah. Kunyit sifatnya ketika ada rasa nyeri, Pak, analgesiknya. 3 itu digeprek, direbus, disaring, campur madu. Oh, nggak punya madu? Ya sudah, pakai dengan gula merah, disatukan bersama. Itu, Pak. Masya Allah, luar biasa. Saya beranggapan bahwa ada hal-hal yang ternyata sederhana, tapi kita jarang lakukan. Betul, Pak? Sudah ada yang mempraktekkan ini? Oke, ada satu lagi. Boleh tips, Pak Sekda? Satu lagi terakhir. Mungkin karena nanti boleh diskusi atau nanti dilanjutkan yang lain. Saya mendapatkan sebuah kasus penyakit, berbagai macam penyakit. Ternyata herbal itu ada di Indonesia semua, Pak. Boleh dicatat, boleh enggak, silakan. Ada herbal yang mahal sekali, padahal itu kalau dirupiahkan, dibikin di rumah tidak sampai 5.000. Tuh, tidak sampai 10.000. Tapi ternyata herbal ini disebut dengan herbal pembuluh darah. Komposisinya apa, Pak? 1, jahe. Yang kedua, garlic. Yang ketiga, kunyit. Yang keempat, cuka apel. Itu bisa dicampur, kemudian dicampur dengan jahe. Beberapa komposisi ini, Masya Allah, bisa menjadikan pembuluh darah kita lancar, Pak. Kalau qadarullah, tiba-tiba mohon maaf, kok kita sering ngigo. Kalau tidur giginya sering gemertak. Terus kadang-kadang kita sering mimpi buruk, atau gitu, Pak. Atau kadang-kadang bisa melihat, wah ya bahaya itu, Pak. Campurkan bidara atau sider atau daun bidara. Kata Rasulullah, barang siapa kemudian menumbuk 7 butir 2 belah batu, 7 daun bidara, kemudian nanti katakanlah untuk ruqyah, maka dengan izin Allah akan bisa mengusir gangguan setan, jin dan sebagainya. Ya, luar biasa. Pokoknya Masya Allah, gabungkan herbal-herbal lokal Indonesia dan herbal Indonesia terbesar kedua atau ketiga di dunia, Pak. Sampai guru saya, ini sedikit sharing, guru saya disebut dengan orang bodoh. Kita marah nggak, Pak, disebut orang bodoh, Pak Sekda? Kenapa? Karena yang kita injek sebenarnya adalah cuan. Tuh, katanya begitu. Di tanah Indonesia semuanya herbal itu bisa menghasilkan cuan. Tapi malah kita berobatnya ke Singapura, ke Hong Kong. Padahal di Singapura dan Hong Kong itu herbalnya dari Indonesia, Pak. Masya Allah. Subhanallah, sampai sedemikian rupa. Ini real, Pak, kenyataan. Maka saya menyarankan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, marilah kita kembali ke alami, kembali ke herbal dan sebagainya. Dan saya yakin sebenarnya, alhamdulillah, masa-masa Covid sudah lewat. Dalam penelitian kami di medis, kebetulan saya perawat holistik, adalah awal mula Covid itu sebenarnya yang kita sarankan jahe. Kemudian yang kedua, Masya Allah luar biasa penelitiannya, bisa menjadikan itu mengusir atau daya tahan tubuh dan sebagainya. Yang kedua adalah seperti disampaikan Ustadz Adi Hidayat, kustul hindi. Masya Allah luar biasa. Itu saya munculkan sebagai bagian daripada sebuah penelitian ke depannya, bahwa itu bisa untuk imunitas,
antisipasi terhadap virus, kanker dan sebagainya. Masya Allah. Jadi dan ketika saya ingin sarankan, tidak ada persepsi kemudian herbal itu lambat. Kalau memang konsepnya herbal itu seolah-olah lambat karena sifatnya pemupukan, gitu ya. Tetapi herbal bisa cepat dengan cara perebusan, diminum dalam kondisi hangat, dicampur dengan madu. Karena madu sifatnya penyeimbang dan madu di Cina itu terkenal sebagai pengawet dari ribuan tahun yang lalu. Masya Allah ya. Jadi luar biasa, jadikan herbal yang ada di Pangkal Pinang ini menjadi wasilah kesembuhan untuk warga Pangkal Pinang. Tidak perlu kemana-mana. Saya katakan tidak perlu kemana-mana menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi kita jadikan, mari sama-sama saudara kita, tetangga kita, istri kita, anak-anak kita kembali ke alam. Kenapa? Karena tubuh kita esensinya adalah secara kodrat adalah fitrah, adalah alami. Maka masukkan dia dengan obat-obatan yang sifatnya alami. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.